Halo teman-teman, selamat datang di channel Home Narasi. Dalam tradisi Jawa, larangan keluar rumah saat maghrib adalah salah satu pantangan yang paling kuat dan sering kali diingatkan oleh orang tua. Ketika cahaya matahari mulai hilang dan langit berubah menjadi oranye gelap, banyak keluarga langsung memanggil anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Namun larangan ini juga bukan sekedar kekhawatiran praktis. Di baliknya tersimpan mitos yang syarat akan makna dengan energi gaib, kepercayaan kuno, dan cerita-cerita yang membangun suasana horor di dalam budaya Jawa. Masyarakat Jawa memandang waktu maghrib sebagai waktu peralihan pada menit ketika matahari tenggelam dan juga malam belum sepenuhnya mengambil alih. Batas antara dunia manusia dan dunia gaib dianggap menjadi sangat tipis. Dalam kepercayaan lama, disitulah berbagai makhluk halus mulai bergerak dan bangun dan mungkin berpindah tempat. Mereka disebut keluar dari tempat persembunyian mereka, dari bawah pohon tua, dari sudut gelap pekarangan, dan dari sungai atau dari bangunan lama yang kosong. Karena itu, keluar rumah pada waktu tersebut dianggap sama saja dengan berjalan di antara makhluk tak kasat mata yang sedang aktif. Salah satu mitos yang paling dikenal menyebutkan bahwa pada waktu maghrib, makhluk penunggu senja mulai berkeliaran. Makhluk ini mungkin bukan hantu dengan wujud tertentu, melainkan energi halus yang bentuknya telah berubah-ubah. Ada yang menggambarkan sebagai bayangan panjang yang bergerak masuk, dan di sini mereka bukan makhluk yang ramah, melainkan entitas yang begitu sensitif terhadap keberadaan manusia. Jika seseorang memang berjalan di luar saat maghrib, makhluk ini bisa mengikuti dari belakang dan mengawasi dalam diam, atau bahkan bisa menempel pada tubuh seseorang tanpa disadari. Kepercayaan ini juga telah berkaitan dengan konsep jam rawan. Dalam tradisi Jawa, 5-10 menit setelah matahari terbenam dianggap sangat berbahaya. Pada waktu itu para roh disebut sedang berpindah tempat. Jalur pergerakan mereka sering diperkirakan berada di luar pada jam tersebut, dianggap bisa bertabrakan oleh energi gaib yang melintas. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa anak kecil sangat rentan terhadap gangguan saat maghrib. Di dalam kepercayaan Jawa, anak-anak memiliki energi halus yang masih terbuka, sehingga memang lebih mudah diikuti oleh makhluk gaib. Ketika seseorang anak bermain di luar saat maghrib, ia bisa menarik perhatian makhluk yang lewat. Di dalam versi yang lebih mistis, makhluk halus memang tertarik dan dapat mengajak anak tersebut dalam budaya yang sering diwujudkan melalui kondisi anak yang mendadak lemas, menangis tanpa adanya sebab, atau menjadi linglung seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Selain itu, waktu maghrib juga sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk wanita yang memang dikenal sebagai sosok yang sangat mengerikan dengan aroma bunga yang begitu nyegrak. Dan di dalam mitos Jawa, makhluk ini pun juga seringkali dikaitkan dengan wanita yang memiliki rambut panjang terlihat sekilas dari sudut mata. Dalam mitos Jawa, memang makhluk ini dipercaya berjalan di rumah-rumah mencari energi yang begitu besar. Keluar pada waktu tersebut dianggap sebagai undangan tak langsung bagi sosok untuk mendekat, mengikuti, atau bahkan memang ada masuk ke dalam rumah seseorang. Pada akhirnya larangan ini pun juga bertentangan dengan
hal-hal yang memang tidak kasat mata, bukan karena ketakutan tapi karena pengalaman masyarakatnya yang selama bertahun-tahun ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.